warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Arsepedia. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum 2 Kirchhoff. Ini merupakan materi ketiga. Bagi teman-teman yang mau mengetahui materi ke-1 dan kedua, bisa dibaca di link deskripsi yang tersedia di YouTube. Oke, hukum 2 Kirchhoff bicara bahwa total tegangan listrik pada rangkaian listrik tertutup itu bernilai 0. Jadi total rangkaian listrik sama dengan 0. Kalau kita tulis persamaannya, sigma V ditambah sigma I kali R sama dengan 0. V merupakan tegangan listrik, I kali R juga tegangan listrik. Itu jumlahnya 0. Nah, ada beberapa langkah dalam penyelesaian persoalan terkait hukum Kirchhoff. Yang pertama, kita membuat loop dulu. Yang kedua, menentukan arah arus listrik. Yang ketiga, menerapkan hukum 2 Kirchhoff. Beberapa aturan yang harus kita pahami. Yang pertama, jika ketika bertemu dengan tegangan dan searah loop nih maksudnya, maka mendapat penjumlahan tegangan atau nilainya positif. Jika bertemu tegangan dan berlawanan arah loop, maka mendapat penurunan tegangan negatif. Perlawanan ya. Berikutnya, jika bertemu hambatan dan searah loop, maka mendapat penurunan tegangan negatif. Jika bertemu hambatan dan berlawanan arah, maka mendapat penjumlahan tegangan atau positif. Lebih jelasnya, kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Oke, kita lihat contoh soal untuk satu loop dulu. Perhatikan rangkaian listrik seperti pada gambar. Ini gambarnya. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah, ini rangkaiannya tertutup. Kita buat loop terlebih dahulu. Loopnya berlawanan arah putaran jarum jam. Ini sebenarnya ada 2 sumber tegangan. Yang pertama 3 volt, yang kedua 12 volt. Karena 12 lebih tinggi daripada 3 volt, maka mengikuti arah yang 12 volt. 12 volt arahnya ke atas, berputar ke kiri, lalu ke bawah berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Maka loopnya dibuat berlawan arah jarum jam. Maka di sini arus listriknya adalah berlawan arah jarum jam. Ini arusnya I1, I, ke bawah juga I, ke samping kanan juga I karena tidak ada percabangan, ke atas juga I. Jadi arusnya sama karena tidak ada percabangan. Lalu kita kasih titik tertentu, misalkan di sini kita kasih titik A. Boleh di sini juga boleh, di sini boleh, di sini juga boleh. Kita mulainya aja di sini. Nah, kita mulai dari titik A, berputar berlawan arah jarum jam, dan kembali ke titik A. Jadi mulai dari titik A, berputar berlawan arah jarum jam, kembali lagi ke titik A. Kita menerapkan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff bunyinya tadi sigma V tambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat, dia bergerak ke kiri, bertemu tegangan 3 volt. Nah, dia bergeraknya ke bawah, tapi sumber tegangan ini positif, ini negatif, dia pengennya ke atas, maka mengalami penurunan tegangan berlawanan ya, maka di sini negatif 3. Terus ke bawah, ketemu hambatan I kali R, I-nya I, R-nya 3 ohm berarti negatif I dikali 3, ini negatif ya, karena searah, arusnya ke bawah, ketemu hambatan juga ke bawah, terus ke kanan, lalu ke atas, ketemu hambatan lagi, maka negatif I dikali R, R-nya itu 6 ohm, lalu ke atas ketemu tegangan, kita arahnya ke atas, tegangannya juga sumbernya ke atas, maka searah, sehingga di sini positif 12. Kembali lagi ke titik A, berakhir di titik A, maka jumlahnya sama dengan 0.
Tinggal kita substitusi 3i dengan 6i itu hasilnya min 9i. 12 dikurangi 3 itu hasilnya 9. Sehingga hasilnya 9i sama dengan 9. I nya adalah 1 ampere. Kita lihat contoh soal yang 2 loop. Perhatikan rangkaian listrik seperti pada gambar. Jika E2, ini nih E2, 9 volt, kuat arus yang melalui E2 adalah, kuat arus di sini adalah berapa? Ini 2 loop ya. Pertama bikin loopnya dulu. Ini positif, ini 6 volt, maka arahnya berlawan arah jarum jam. Jadi dia ke kiri dulu, ke bawah, lalu ke atas berlawan arah jarum jam. Maka kita sebut aja karena di sininya E1, ini kita sebut dengan I1. Yang ini juga tetap sama I1, jadi di bagian sini nih, bagian sebelah kiri adalah I1. Lalu loop sebelah kiri ini positif ke bawah, sehingga loopnya searah putaran jarum jam. Ini kita sebut dengan I2. Nah, karena di sini I2, di sini juga I2, di sini I1 bertemu tuh ke sini ke atas. Maka yang sebelah sini adalah penggabungan arus masuknya. Kita tulis I1 tambah I2. Jadi enggak I3 lagi, langsung aja diganti dengan I1 tambah I2. Jadi ini I1, ini 2, gabungannya I1 tambah I2. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, kita misalkan di sini titik A. Loop yang kiri dulu ya, yang kiri itu berarti yang ini. Nah, mulai dari titik A, berputar berlawan arah jarum jam, dan kembali lagi ke titik A. Oke, ini hukum 2 Kirchhoff. Nah, mulai dari titik A, berputar ke kiri, dia bergerak ke kiri ya, bergeraknya ke kiri. Ini juga ada sumber tegangan yang arahnya ke kiri, sehingga searah. Karena searah, nilainya positif. Ini 6. Ya. Terus ke bawah, ketemu hambatan, maka dia akan mengalami penurunan tegangan, sehingga dikurangi. I1 kali hambatannya itu 4 ohm. Ke samping kanan, ketemu hambatan lagi, maka dia mengalami penurunan tegangan, sehingga dikurangi I1 dikali 6. Naik ke atas, dia bertemu tegangan lagi. Ini arusnya I1 tambah I2, sehingga dikurangi I1 tambah I2, hambatannya 10 ohm. Sampai berhenti di titik A, sama dengan 0. Kita uraikan, ini 4I1, 6I1, totalnya 20I1, ini 10I1, sehingga 4 tambah 6 tambah 10 hasilnya 20I1, 10 kali I2 itu 10I2, yang 6 nya pindah ruas jadi 6, persamaan 1. Kita sebut ini persamaan 1. Lanjut ke loop yang kanan. Perhatikan loop yang kanan tadi putarannya searah putaran jarum jam. Ini I2-nya ke bawah, I1 tambah I2-nya ke atas, dan ini titik A. Maka mulai dari titik A berputar ke kanan searah putaran jarum jam dan kembali lagi ke titik A. Kita lihat menggunakan hukum 2 Kirchhoff, sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0, sehingga dia bergerak ke kanan, ketemu tegangan, gerakannya ke bawah, tegangannya juga arahnya ke bawah, sehingga bernilai positif 9. E2-nya tadi 9 ya, ini E2-nya 9. Di sini I2-nya tidak bertemu hambatan, sehingga lanjut aja. Nah, di sini ketemu hambatan, sehingga dia mengalami penurunan tegangan, maka dikurangi I1 tambah I2 dikali hambatannya 10. Berhenti di titik A, sehingga sama dengan 0.
10I1 tambah 10I2 sama dengan 9. Ini kita sebut dengan persamaan 2. Kita udah dapat dua persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu langkah berikutnya adalah eliminasi. Persamaan satunya ini, persamaan 2-nya ini, sehingga kita akan mencari arus yang mengalir pada hambatan pada tegangan E2. Sehingga yang bagian atas kali I kali 1, yang bagian bawah kali 2. Hasilnya 20 kali 1, 20 tetap sama. Yang bawahnya 10 kali 2, 20, 10 kali 2, 20, 9 kali 2, 18. Tinggal dikurangi saja. 20 dikurangi 20 habis, 10 dikurangi 20 hasilnya minus 10, 6 dikurangi 18 hasilnya minus 12. Sehingga I2-nya min 12 dibagi negatif 10 hasilnya 1,2 ampere. Jawabannya adalah D. Ya, kita lanjut contoh soal SBMPTN tahun 2014. Perhatikan rangkaian gambar di bawah ini. Ini rangkaiannya. Yang ditanyakan adalah besar tegangan listrik antara titik A dan titik B adalah berapa nih? Oke. Kita mulai dari titik A, bergerak ke kanan, dan berakhir di titik B. Sehingga di sini kita tulis A, berarti VA, tegangan di titik A. Ke kanan bertemu hambatan listrik. Arusnya ke kanan, sehingga searah, karena searah negatif ya, mengalami penurunan tegangan. Jadi negatif I dikali R1, ketemu hambatan R2 lagi, sehingga dikurangi negatif I kali R2, ketemu tegangan. Tegangannya searah, kita bergeraknya ke kanan, ini tegangannya juga arahnya ke kanan, sehingga mengalami penambahan atau positif E. Dan berakhir di titik B, berarti sama dengan VB. Kalau kita pindah ruaskan VB-nya, berarti VA dikurangi VB, ini negatif pindah ruas ke kanan jadi positif, negatif pindah ruas ke kanan jadi positif, positif pindah ruas ke kanan jadi negatif. Tinggal substitusi aja nilainya. I-nya adalah 0,01, R1-nya 100, I-nya 0,01, R2-nya 700, dikurangi E-nya 3. Sehingga ini hasilnya 1, yang ini hasilnya 7 dikurangi 3. 1 tambah 7, 8 dikurangi 3 hasilnya 5 volt. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini yang 2 loop ya. Perhatikan 3 rangkaian resistor masing-masing R1 8 ohm, R2 12 ohm, R3 20 volt, S1-nya 36 dan E2 24 volt. Ini rangkaian seperti ini. Yang ditanyakan adalah beda potensial antara titik B dan C. Mana titik B? Ini titik B dan titik C. Kita buat loop terlebih dahulu. Yang atas itu putarannya searah jarum jam, ini positif berarti bergerak ke kiri. Ini juga positif bergerak ke kanan, jadi searah putaran jarum jam. Yang bawah itu ini positif, dia bergerak ke kanan, ke bawah, ke kiri, lalu ke atas lagi, sehingga putarannya searah putaran jarum jam. Kita menentukan I-nya aja, karena di sini R2, kita sebut aja ini I2, ini R1, kita sebut I1, ini I1 nih, ini I2, bertemu hasilnya di sini penjumlahan keduanya, yaitu I1 tambah I2. Oke, kita coba satu-satu loop bagian atas nih. Nah, bagian atas, perhatikan loop bagian atas. Mulai dari titik B, berputar berlawan arah jarum jam, ke kanan, ke kiri, ke kanan dulu, ke atas, lalu ke kiri, ke bawah lagi, dan kembali ke titik B. Nah, lihat dari titik B langsung bertemu tegangan searah, kita bergeraknya ke kanan, tegangan juga bergeraknya ke kanan, sehingga searah kita tulis E2 bertemu R3 sehingga mengalami penurunan tegangan, sehingga dikurangi I1 tambah I2 dikali R3
bergerak ke atas. Nah, ini bertemu tegangan E1 searah juga, kita bergerak ke kiri, tegangannya juga ke kiri, berarti plus E1. Lalu bergerak ke bawah, ini masih I2. Sehingga mengalami penurunan tegangan, dikurangi I2 dikali R2 sama dengan 0. Tinggal substitusi E2-nya itu 24, dikurangi R3-nya itu 24, E1-nya 36, R2-nya 12. Sehingga 24I1, 24I2 ditambah 12 itu hasilnya 36, 24 ditambah 36 itu hasilnya 60. Ini kita sebut dengan persamaan 1. Lanjut ke loop yang bagian bawah, fokus yang bawah. Nah, mulai dari titik B, bergerak ke kanan, lalu ke bawah, berlawan searah dengan putaran jarum jam, kembali lagi ke titik B. Sehingga kita tulis di sini bergerak ke kanan, ketemu E2 yang searah, arahnya ke kanan, E2 juga ke kanan sehingga positif. Bertemu dengan hambatan listrik sehingga dia mengalami penurunan tegangan. Terus bergerak ke kiri, bertemu lagi hambatan R1 sehingga dikurangi, mengalami penurunan tegangan. Substitusi saja, E2-nya nilainya 24, R3-nya 24, R1-nya 8. 24I1 ditambah 8 hasilnya 32. 24I2 24 hasilnya. Ini kita sebut dengan persamaan 2. Setelah mendapat persamaan 1 dan persamaan 2, lalu kita lanjut ke tahap eliminasi nih. Nah, kita yang atas dikalikan dengan 2, yang bawah dikalikan dengan 3. Sehingga hasilnya seperti ini. Tinggal dikurangi saja. 72 dikurangi 72 hasilnya 0. 48 dikurangi 96 hasilnya negatif 48. 120 dikurangi 72 hasilnya 48. Maka I1-nya adalah 48 dibagi negatif 48 hasilnya adalah negatif 1 ampere. Ini nggak masalah arusnya negatif. Artinya arah arus yang kita buat di gambar tadi salah, tapi nggak masalah ya. Nilainya tetap sama, yaitu 1 ampere. Nah, kita perhatikan, kita akan menghitung tegangan antara titik B dan C. Sebenarnya ada 3 jalur, jalur tengah, jalur bawah, dan jalur atas. Kita gunakan jalur yang bawah, ke bawah dulu, lalu ke titik C. Sehingga kita tidak perlu menghitung I2-nya dulu ya, karena jalur bawah hanya ada I1 aja. Lihat, kita mulai dari titik B ke bawah, ke kanan, lalu ke atas sampai di titik C. Misalkan ini di sini kita tegangannya PB, bergerak ke kanan, kita bergeraknya ke kanan, harusnya ketika ketemu hambatan itu negatif, mengalami penurunan, tapi karena arahnya berlawanan dengan arus, bergeraknya ke kanan, arusnya ke kiri, sehingga yang harusnya negatif maka jadi positif ya. Jadi positif I1 dikali R1 sampai berhenti di titik C, maka sama dengan PC. PC-nya pindah terus ke kiri, negatif. I1 kali R1 pindah terus ke kanan, negatif. Tinggal substitusi aja. Tadi I1-nya kita udah masuk, dapat nilainya itu negatif 1. R1-nya adalah 8 ohm. Sehingga tegangan antara PB dan PC adalah 8 volt. Nah, silakan mencoba 2 jalur lainnya. Nah, pertama adalah menghitung I2-nya terlebih dahulu. I1-nya udah ketemu nih. Substitusi ke salah satu persamaan 1 atau persamaan 2, kita dapat I2-nya. Lalu kita dapat menghitung tegangan antara titik B dan titik C melalui jalur tengah atau jalur atas. Kalau jalur tengah, ini rangkaiannya. Ini ada I1, ada I2, ketemu hambatan.
ketemu tegangan, ketemu hambatan dan berakhir di titik C. Kalau jalur atas, dia ke atas, ketemu hambatan, ketemu tegangan, dan berakhir di titik C. Silakan dicoba dua jalur ini, hasilnya harus sama, yaitu sebesar 8 volt. Pasti sama, kalau caranya betul ya. Sehingga ini jawabannya adalah C. Oke adik-adik, kita ada latihan soal. Ini soal yang pertama, satu loop saja. Yang ditanyakan adalah besar kuat arus yang melalui hambatan dan tegangan pada ujung-ujung R. Jadi kalau arusnya sudah ketemu, lalu tegangan pada ini. Nomor 2 yang ditanyakan adalah tegangan antara A dan B sudah diketahui sebesar 5 volt. Yang ditanyakan adalah berapa hambatan R-nya. Oke, nomor terakhir kita coba soal ONMIPA tahun 2017. Ini rangkaiannya. Ini arusnya udah diketahui 6 ampere, 4 ampere. Yang ditanyakan besar arus yang melalui hambatan 4 ohm, besar arus kesininya berapa nih? Lalu nilai hambatan R1 kira-kira berapa? Oke ya, tinggal buat loop aja. Oke, terima kasih. Cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ascepedia. Jangan lupa jika video ini dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like and subscribe. Terima kasih.